materi ini, bahwa kalau kita ingin menjadi pengusaha, kalau kita ingin menjadi seorang entrepreneur, ya, ada 3 hal, ya. Ada 3 hal yang harus menjadi kebutuhan pokok kita sehari-hari, yang menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Yang pertama, pola pikir kita harus entrepreneur, mindset kita harus entrepreneur. Kalau kita bicara entrepreneur atau kewirausahaan ini, pasti banyak sekali definisinya. Banyak sekali definisinya, tapi saya mau bikin mudah, bikin simpel, ya, Bapak Ibu sekalian. Saya bikin simpel kisahnya. Kalau Bapak Ibu sekalian menciptakan satu produk atau jasa, kemudian siapapun yang menikmati produk jasa yang kita buat dan dia puas, kita adalah entrepreneur. Kalau kita membuat satu produk, kemudian memberi kepuasan kepada customer, kepada pelanggan atau siapapun yang menikmati apa yang kita buat dan dia puas, dia bilang hebat Antoni tahu produknya. Nah, itu berarti kita adalah entrepreneur. Seorang entrepreneur, ya, mindset entrepreneur, di kepalanya bukan cari uang. Dia berusaha tidak berpikir bagaimana dapat uang, tidak berpikir bagaimana untungnya sebanyak-banyaknya. Seorang entrepreneur berpikir, bekerja bagaimana memuaskan customer, berpikir, bekerja bagaimana menciptakan suatu produk yang berkualitas, kemudian siapapun yang menikmati produknya dia, orang itu puas. Seperti contoh, kita punya usaha menjahit umpamanya. Kita tinggal, pokoknya bukan tempat usaha tidak pinggir jalan, mungkin di masuk jalan kecil sampai lorong-lorong. Tapi pada saat kita ciptakan produk jahitan dan jahitan kita, baju yang kita jahit umpamanya membuat orang lebih tambah cantik atau tambah gagah dan dia puas, maka kita sudah melahirkan atau membuat karakter kita menjadi seorang entrepreneur. Mindset kita sudah masuk ke entrepreneur. Kenapa? Karena produk kita itu memberikan kepuasan kepada pelanggan. Kalau ini yang terjadi, maka orang yang merasa puas ini itu berubah menjadi marketing sosial kita. Apa itu marketing sosial? Dia akan menyampaikan kemana-mana. Dia bilang kalau kita mau jahit baju, ada di sana jalan kecil, masuk lorong 3 kali di sana. Luar biasa dia tanya. Ini tambah cantik, tambah ganteng, gak pakai. Artinya kita menciptakan pemasaran yang tidak perlu kita biayai. Karena dia sampaikan kemana-mana, karena dia puas. Kalau kita buka warung nasi goreng, contoh ya, nasi goreng. Kemudian orang yang menikmati nasi goreng kita puas, dia akan cerita kemana-mana bahwa kalau mau beli nasi goreng ada di sana di lampu merah di dekat pasar situ, luar biasa nasi gorengnya. Kenapa? Karena dia puas. Dia akan cerita kemana-mana dan kita otomatis menciptakan marketing sosial, marketing yang tidak perlu kita bayar. Otomatis di dia. Nah, artinya seorang entrepreneur memang targetnya adalah memberikan kepuasan untuk menambah pelanggannya, untuk meningkatkan pelanggannya. Kalau setiap hari target kita menambah pelanggan 5, 10 dan seterusnya, otomatis kita tidak perlu cari uang. Kenapa? Karena uang yang datang sama kita, uang yang buruh kita. Tapi kalau bangun pagi-pagi pikiran tak bagaimana dapat uang, bagaimana modalku 1 juta jadi 2 juta, maka apa yang terjadi? Kita akan melakukan menghalalkan segala cara. Kita buat produk kita yang penting jadi, yang penting ada yang beli, tidak peduli orang yang beli akan datang lagi besok, tidak peduli, yang penting dia beli hari. Pikirannya pendek. Kenapa? Karena orientasinya udah dapat uang. Bukan kepuasan pelanggan. Nah, itulah banyak pelaku usaha kita, khususnya mikro, susah naik kelas. Karena memang sudah di mindsetnya dia, ada modalnya 5 juta, targetnya bagaimana 1 bulan jadi 10 juta, bagaimana 2 bulan jadi 15 juta dan seterusnya. Uang yang dilipat gandakan, bukan pelanggan yang dilipat gandakan. Nah ini, ya, satu tadi. Ada 3 ya, mindset entrepreneur. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang hadir, saya mendorong bagaimana rubah pelan-pelan, bagaimana kita bisa merubah mindset kita menjadi apapun yang kita lakukan. Ya, termasuk saya kalau jadi PNS, saya ASN, saya kepala dinas, siapapun yang datang ke kantor saya perintahkan anggota saya ke bawahan saya bahwa layani orang, saya mau orang itu keluar dari sini dan dia bilang puas tak ke kantor sini. Tidak boleh dia keluar terus dia cerita,
Ternyata begitu jadi koperasi, abal-abal kerjanya, tidak profesional, amatir dan macam-macam. Saya mau orang masuk di kantor saya dan keluar, dia akan cerita di mana-mana. Kalau kita mau tingkatkan kualitas produk, datang ke dinas koperasi. Kita mau belajar kemasan, datang ke dinas koperasi. Mau belajar bagaimana mendapatkan motivasi, datang ke dinas koperasi. Itu yang kita tanamkan. Dengan yang pasti adalah pelayanan dan kualitas apa yang kita berikan, kualitas kerja. Ya, jadi hari ini saya juga bahwa pelatihan hari ini tidak boleh dibilang asal yang penting selesai, yang penting anggarannya cair, tidak. 60 orang hadir di sini harus berubah. 60 orang di sini setelah acara ini selesai harus bertambah wawasannya, bertambah pengalamannya, dan ada ilmu yang dibawa pulang yang menjadi modal untuk mengembangkan usahanya. Orang yang dibilang startup, dari usaha rintis menjadi scale up, menjadi naik kelas. Harus naik kelas sih. Rugi kita berdiri di sini kalau ini kita tidak kembangkan ilmu, tak motivasi yang saya berikan ini, rugi kalau Bapak Ibu yang hadir di sini tidak digunakan untuk mengembangkan usaha. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kehadiran kita di sini adalah saya mendengar nanti dari Pak Kadis bahwa ada peserta kita sudah naik kelas. Ada pengusaha kita kemarin itu sekarang sudah pelanggannya banyak, omsetnya kita. Seorang entrepreneur tidak boleh fanatis cuma satu usaha, tidak boleh. Entrepreneur itu adalah mindset, pola pikir. Kerja kita, cara tindak kita adalah menghasilkan produk. Produk apa saja yang punya peluang. Semua peluang mesti kita tangkap. Tidak boleh kita fanatis bahwa kita cuma usaha jahit, jadi tukang jahit sampai mati. Tidak seperti itu. Kita tahu pengusaha-pengusaha besar itu, ya, pengusaha besar, mereka rata-rata punya usaha puluhan bahkan ratusan, bahkan ada yang tidak tahu tokonya di mana. Karena banyak sekali usahanya. Kita harus belajar. Kalau umpamanya kita punya warung, tidak apa-apa. Kalau ada peluang buka ini tidak apa-apa, tapi jangan harus pintar bagi waktu. Ya, tidak boleh dipaksakan. Kalau ini sudah matang, dia bisa sudah jalan sendiri. Usaha kita biar kita tidak di sana, di manage dari jauh saja. Buka usaha lain, bisa shifting itu berubah. Ya, jadi nanti fanatisme cuma kalau bisa jalan kote, jalan kote terus sampai 2 tahun ketemu, masa bisa jalan kote, 3 tahun jalan kote. Berapa omsetnya satu hari 500.000, 3 tahun kita ketemu 500.000 lah, itu tidak berkembang. Itu berarti dia berusaha untuk survive, ya. Survive ya. Kalau orang berusaha survive itu berusaha bertahan hidup. Dia berusaha dapat pendapatan untuk bisa bertahan hidup saja. Itu survive. Bukan scale up, bukan berkembang. Seorang pengusaha harus bisa saving sedikit apapun. Seorang pengusaha yang profesional dan mau maju itu selalu mencatat apapun yang dia buat. Biar hal sepele dia punya catatan kecil selalu. Kenapa? Karena itu untuk menjadi standar kita. Kalau kita buat nasi goreng umpamanya, ya kita catat berapa modal, berapa tuh dan macam-macam, terus kemudian kalau membuat berapa campurannya dan macam, supaya besok kalau ada orang yang puas kita bisa lihat ya, oh begini campurannya. Kalau kita tidak catat, ada orang puas, hebat mantongi nasi goreng tak bikinkan kalah yang kemarin karena kita lupa, tidak ada catatan, yang kita buat tidak sesuai dengan seleranya, dia bilang tidak standar kemarin ini hari tidak enak nasi gorengnya. Ya, harus dicatat itu supaya kita pelan-pelan membawa diri kita menuju ke profesionalisme. Kalau kita memang sudah luar biasa, talentanya kita luar biasa, ya bisa. Tapi kalau kita masih kelasnya di mikro, harus dicatat. Nah, kemudian seorang entrepreneur itu harus selalu mau belajar. Selain mencatat, harus selalu mau belajar. Tidak boleh sombong. Ya. Harus kita selalu, meskipun kita tahu bahwa ini levelku di bawah, kita tidak boleh kita terus karena belum tentu ada ilmu yang belum tentu apa yang dibicarakan itu kita sudah tahu. Mungkin saja ada yang disampaikan orang yang kita pandang enteng itu manfaat buat kita. Ya. Itu ya tadi mindset entrepreneur ya. Kemudian yang kedua skill atau kompetensi. Skill atau kompetensi. Nah, kalau kita sudah mindsetnya entrepreneur, ya. Mindset entrepreneur itu biasanya dibarengi dengan inner beauty. Inner beauty itu kecantikan dari dalam diri. Kemudian menjadikan diri kita menjadi personal garansi. Siapapun yang lihat kita, dia sudah bilang hebat itu orang.
Kenapa? Karena inner beauty ya. Kita umpamanya integritasnya bagus, kita jujur, tidak suka berbohong, kalau apa yang kita ucapkan itu yang kita lakukan, maka itu bagian daripada dasar menanamkan diri kita menjadi personal garansi. Personal garansi itu diri kita menjadi jaminan, diri kita menjamin bahwa apapun yang kita lakukan orang pasti yakin bahwa ini pasti apapun dilakukan pasti baik. Nah, yang kedua adalah skill. Ya, skill adalah atau kompetensi. Skill ini kalau sudah kita punya mindset entrepreneur. Kalau kita tidak punya skill, ini persoalan juga. Skill itu mesti ada keterampilan, ada keahlian yang kita miliki, harus ada. Dan kita mendorong skill yang kita kuasai menjadi yang terbaik dari orang-orang yang punya skill yang sama. Seperti contoh, skill kita bikin kopi, ya, kita punya skill. Kita kalau bikin kopi, orang bilang mantapin kopinya, ya, artinya kita punya skill. Tapi orang yang bisa bikin kopi itu banyak. Bukan cuma kita yang punya skill, banyak orang punya skill bikin kopi. Atau banyak orang punya skill bikin nasi goreng. Banyak orang punya skill jadi tukang jahit dan macam-macam. Nah, sekarang kita mesti hadir adalah the best of the best. Yang terbaik dari orang yang terbaik yang punya skill bikin nasi goreng, bikin kopi, jadi tukang jahit. Nah, bagaimana caranya? Kita harus belajar. Kompetensi skill ini bisa didapatkan dengan dua cara. Bisa didapatkan dengan pertama karena kita ada di lingkungan itu, umpamanya kita tinggal di rumah, 10 orang yang tinggal di rumah, kemudian ada 8 orang itu jago bikin kopi. Otomatis kita karena di lingkungan itu orang jago bikin kopi, kita jago bikin kopi juga. Di lingkungan kita jago bikin nasi goreng, otomatis kita jago bikin nasi goreng. Di lingkungan kita jago bikin roti, ada roti Maros, otomatis kita semua bisa bikin roti. Karena lingkungan ini yang biasa disebut otodidak. Ya, dia terampil, skillnya jadi bagus karena dia hidup di lingkungan orang yang pintar dalam satu hal, ya, seperti itu. Nah, skill ini bisa juga didapatkan yang kedua ini, yang tadi yang pertama. Yang kedua adalah dengan cara mengikuti pelatihan atau kursus. Kalau di lingkungan kita mau jadi tukang jahit tapi tidak ada orang pintar menjahit di sekitar kita, di lingkungan kita, kemudian kita ikut kursus, kita pergi ikut pelatihan, kemudian dengan kursus dan pelatihan itu kita dapatkan skill, kita dapatkan keterampilan untuk bisa menjahit, bisa bikin nasi goreng dan macam-macam. Nah, itu yang saya tidak sebut bahwa skill ini didapatkan melalui pendidikan atau pelatihan, seperti itu. Jadi kalau umpamanya kita sudah punya skill, kita mendorong bagaimana skill yang kita kuasai itu terbaik dari orang-orang yang punya skill yang sama. Ya, seperti kalau kita berusaha cari uang itu terakhir di ketiga. Yang pertama dulu mindset entrepreneur, yang kedua itu skill kompetensi, yang ketiga baru action cari uang. Yang ketiga baru cari uang. Kalau yang sekarang kan banyak kan bagaimana cari uang dulu ya, bagaimana dapat uang, bagaimana dapat uang. Uang memang penting, tapi bukan yang pertama kalau kita ingin maju, ingin berkembang ya. Nah, kemudian bagaimana? Nah ini kalau kita action apa kita lakukan supaya dapat uang? Saya ini mindset entrepreneur, saya ahli bikin produk, ada yang produkku bagus, terbaik produkku, tapi bagaimana memasarkan ini? Nah, itu kan salah satu. Bagaimana memasarkan ini? Bagaimana dapat modal? Nah, ini persoalan-persoalan yang mudah dipersulit. Seharusnya tadi sudah kita mindset entrepreneur, ada personal garansi untuk diri kita karena kita sudah menjiwai. Kemudian kita punya skill, secara fisik kita sudah bisa buat sesuatu yang luar biasa. Nah, pasti ini sudah menjadi garansi buat kita. Kalau ada orang punya produk kemudian dia bingung kalau bersaing, harus evaluasi lagi. Dia bilang pemasaran itu banyak, apalagi sekarang era digitalisasi ini. Sekarang di era revolusi industri 4.0 kita masuk society 5.0 ya, masyarakat 5.0. Itu pemasaran itu luar biasa. Ya, luar biasa. Semua orang bisa memasarkan, bukan cuma di dalam satu lingkungannya saja. Satu kali dia pencet, seluruh dunia bisa lihat. Kalau kita sudah bicara digitalisasi, itu sudah globalisasi. Kalau kita bicara digitalisasi, tidak ada limit batas-batas yang menjadi penghalang kita. Tinggal kita mesti tahu bagaimana caranya. Nah, cuma kadang-kadang ada orang selalu mau nembak tinggi sekali. Ya, dia mau naik tangga, anak tangganya ada 20, tiba-tiba yang satu mau naik 20, bagaimana caranya?
memang ada proses, ada tahap-tahapnya, naik tangga 1, naik tangga 2, naik tangga 3, dan seterusnya. Karena kalau kita lompat dari 1 naik 10 dan 20, itu gampang jatuhnya. Kenapa? Karena fondasinya tidak kuat, terutama pengusaha karbitan. Pengusaha karbitan ini fondasinya tidak kuat. Tiba-tiba dia muncul karena deckingnya macam-macam, dia bisa dapat order peluang di mana-mana, tapi karena fondasinya tidak kuat, itu persoalannya gampang saya jatuh. Apakah masalah hukum ataukah memang dia tidak punya pengalaman yang baik? Nah itu, tapi kalau kita punya fondasi yang kuat, mindsetnya kita entrepreneur, kemudian kita punya skill, kemudian aksinya kita tahu bagaimana caranya dapatkan uang, insya Allah, maka kita akan masuk dalam rasio entrepreneur dunia. Rasio entrepreneur dunia maksud saya, sekarang ini Indonesia, rasio entrepreneurnya itu masih di bawah 3%. Sedangkan rasio entrepreneur di Malaysia, di Thailand itu sudah di atas 4%. Rasio entrepreneur di Singapura itu 8,3 atau 8,4%. Rasio entrepreneur di negara-negara modern yang ada di Eropa, Amerika itu sudah di 12%. Artinya rumusnya itu jumlah penduduk, kemudian jumlah tenaga kerja, kemudian jumlah pelaku usaha kita mikro kecil menengah itu ada 10 tahun. Pada saat itu mimpi kita hampir semuanya sini hampir sama. Mimpi dan harapan kita adalah bagaimana membahagiakan kedua orang tua kita. Kenapa kita ingin bahagiakan kedua orang tua kita? Karena kita ingin berbakti, membalas budi kebaikan dari orang tua kita. Dia yang telah mendidik kita, merawat kita, sehingga saya harus mengabdi kepada orang tua, saya harus berbakti kepada kedua orang tua saya. Saya harus bercita-cita, insya Allah nanti saya akan kasih haji ke setiap bapak dan ibu. Saya akan bawa umroh. Saya akan bawakan uang setiap bulan bapak ibu saya pada saat saya besar nanti. Mimpi kita dulu sama seperti itu. Ya, Pak ya. Pertanyaannya adalah, berapa banyak orang yang bisa mewujudkan mimpi itu? Berapa banyak dari orang-orang yang mimpinya pada saat itu bisa berangkat? Jawabannya adalah ada, tapi sedikit. Tidak banyak orang yang bisa mewujudkan mimpi itu. Tidak banyak orang yang bisa berhasil meraih mimpi itu. Kenapa itu terjadi? Karena pada saat itu anak-anaknya bermimpi, kita semua bermimpi, tapi tidak merencanakan. Kita cuma bermimpi, sehingga mimpi itu tidak didapatkan. Dia hilang begitu saja karena kita tidak merencanakannya sama-sama. Hari ini di rumah kita, di rumah keluarga kita, di rumah kakak adik kita, di rumah kerabat kita, di rumah tetangga kita, ada anak-anak yang sama mimpinya dengan kita dulu. Sama mimpinya itu anak-anak sekarang. Dia mau berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia mau kasih naik haji orang tuanya. Dia mau kasih umur orang tuanya. Dia mau antarkan orang tuanya setiap bulan uang hasil keringatnya. Nah, pertanyaannya adalah, maukah kita melihat anak-anak itu tidak mewujudkan mimpinya? Jawabannya adalah tidak. Semua pasti tidak. Semua ingin anak-anak itu mewujudkan mimpinya, tidak sama dengan pendahulu-pendahulu. Semua berharap anak ini bisa kasih umroh, kasih haji orang tuanya, bawa uang setiap bulan ke orang tuanya. Karena kalau itu terjadi, kitalah yang menikmati. Nah terus bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Caranya adalah kesalahan yang dulu terulang. Sekarang ini kita bantu merencanakan. Orang tua berubah fungsinya, bukan lagi menjadi babysitter, bukan cuma mengasuh, merawat anak, tapi orang tua harus berubah menjadi coach. Coach itu pelatih. Harus orang tua menjadi instruktur. Kenapa orang tua harus jadi pelatih atau instruktur? Karena orang tua akan melahirkan sang juara dari rumah. Pelatih itu melahirkan juara. Ya, saya kalau bicara ini biasa merinding kan. Kalau semua menjadi juara, harus lahir sang juara itu. Harus lahir sang juara dari rumah. Tidak boleh lagi bahwa nanti akan lahir anak-anak kita itu akan lahir seperti manusia-manusia biasa seperti pada umumnya. Dia harus menjadi kualitas yang bagus. Dia berkompetisi
berkompetisi dengan anak-anak yang bagus, sehingga akan lahir anak yang berkualitas, yang terbaik dari yang terbaik, the best of the best. Kita bantu dia merencanakan, kita sama-sama. Apa yang kita rencanakan, dulu kita tidak rencanakan. Nah, kita rencanakan, kira-kira manusia yang berkualitas itu seperti apa? Manusia yang berkualitas, fondasinya akhlaknya masih bagus, agamanya bagus, kemudian dia tata keramanya bagus, etikanya bagus, itu fondasi. Baru fondasi kita belum masuk ke skill, baru membangun jiwa entrepreneur. Dia taruh ada, taruh gaul, dia gercep, apa saja cepat sekali, tidak diparengkan, dia cepat menolong, yang tepi, ada semuanya dikasih buat. Itu dibentuk pada saat anak-anak kita masih di bawah 10 tahun. Kita sama-sama rencanakan. Kenapa? Karena kita akan menghadirkan sang juara dari rumah. Kalau lahir di sang juara dari rumah, luar biasa. Kita bayangkan kalau di Maros setiap rumah ada sang juara, kita bisa bayangkan ini. Maros akan menjadi kabupaten nomor 1 di Indonesia. Maros akan menjadi contoh untuk kabupaten seluruh Indonesia. Tapi harus direncanakan, harus sama-sama bekerja. Tidak boleh cuma 60 orang ini saja. Harus kita menjadikan multi level, dikembangkan. Ya. Nah, kita siapkan. Nah, bagaimana caranya supaya anak kita punya fondasi yang kuat? Harus anak-anak ini harus punya pola, harus ada contoh dia lihat. Siapa yang menjadi contoh? Orang tua. Orang tua harus menjadi contoh. Sehingga sebelum anak kita punya akhlak yang bagus, orang tuanya dulu yang punya akhlak bagus. Sebelum anak kita punya integritas, sebelum dia jujur, sebelum dia taruh ada, taruh jauh, orang tuanya harus dulu menjadi contoh. Orang tuanya tidak boleh berbohong, tidak boleh titik anak-anak sambaran, ya. Harus memberi contoh yang baik. Karena itulah anak-anak suka ingin melihat apa kata orang tua. Sama dengan umpamanya, oke, ke depan ini tidak ada lagi birokrasi. Dunia ke depan 20 tahun, tahun 2045 itu adalah dunia entrepreneur. Tapi di rumah, orang tuanya suka cerita begini nih, hebatnya itu Pak Camat, hebatnya itu Pak Kadis. Didengar sama anaknya, lama-lama anaknya bilang, saya mau jadi kadis deh, saya mau jadi camat. Karena aku suka kalau orang jadi camat, jadi kadis. Seharusnya kita cerita, hebatnya itu pengusaha kapal, hebatnya itu sana yang punya bank, hebatnya itu bicara yang besar-besar tentang entrepreneurship. Karena kalau didengar sama anak-anak kita, maka itu akan menjadi fondasi, akan jadi tinggal di dalam dirinya, jiwanya, karena dia ingin menyenangkan orang tuanya, dia ingin membahagiakan orang tuanya. Apa yang orang tuanya senang, dia ingin wujudkan itu. Tapi ingat, yang kalau kita adalah fondasi entrepreneurship itu dari akhlak, ya, kejujuran, terutama terkait dengan etika, agama dan agama. Nah, ini belum terlambat Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau ada anak dari rumah, umurnya 5 tahun, di bawah 10 tahun, kita mau terapkan kini, boleh. Umpamanya anak kita biasa kalau pagi-pagi tidak salat subuh, pelan-pelan kita, nah bangun kita salat subuh. Mungkin kalau masih baru, masih pertama, masih berkelahi sama anak, nggak mau apa ini orang yang tidur diganggu, apa ini mama yang marah kan? Mungkin 2 minggu, 3 minggu masih berkelahi sama anak. Tapi kalau sudah jalan lama, insya Allah itu rutin. Kalau dia habis salat subuh bangun, dia mau pergi tidur lagi, jangan langsung tidur, nah. Bersihkan dulu tempat tidur tak. Habis dia bersihkan tempat tidur, dia mau jangan tidur, bantu dulu mama. Ada di sana pekarangan mau disapu, ini disapu, kasih kesibukan. Jangan disuruh tidur. 2 minggu, 3 minggu kita berantem sama dia. Lewat dari itu sudah menjadi kebiasaan dari dia, menjadi kebutuhan dari dia. Tidak perlu lagi kita berkelahi karena dia bangun sendiri.